Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Salmia Nura Anissa dari kelompok B2 Biokim Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medis. Baik, di sini saya akan membahas tentang asam amino dan protein. Oke, kita langsung masuk ke topik pembahasan. Yang pertama yaitu uji Ninhydrin yang bertujuan untuk mengetahui adanya asam amino dalam suatu sampel. Selanjutnya, uji Biuret yang bertujuan untuk mengetahui adanya senyawa dengan ikatan peptida protein. Dan yang ketiga, uji Santo protein untuk mengetahui adanya asam amino yang mengandung benzen. Dan yang keempat yaitu uji Milon yang bertujuan untuk mengetahui adanya asam amino tirosin. Dan yang terakhir ada uji denaturasi protein yang bertujuan untuk mengetahui bahwa protein akan mengalami denaturasi atau koagulasi pada kondisi lingkungan yang ekstrim. Baik, kita akan membahas uji Ninhydrin. Hal yang pertama yang kita lakukan yaitu masukkan ke dalam tabung reaksi 1 ml larutan sampel. Dan sampel yang digunakan yaitu larutan albumin 2%, larutan pepton 2%, larutan kasein 2%, larutan gelatin 2%, dan aqueous. Selanjutnya, tambahkan 0,5 ml larutan Ninhydrin 0,1%. Selanjutnya, panaskan dalam air mendidih di dalam penangas air selama 10 menit. Kemudian, perhatikanlah perubahan warna yang terjadi. Bagaimana ini bekerja ya? Asam amino bereaksi dengan Ninhydrin membentuk aldehida dengan satu atom C lebih rendah dan melepaskan molekul NH3 dan CO2. Ninhydrin yang telah bereaksi akan membentuk hydrin dan tin. Hasil positif ditandai dengan terbentuknya kompleks berwarna biru atau keunguan yang disebabkan oleh molekul Ninhydrin dan hydrin dan tin yang bereaksi dengan NH3 setelah asam amino tersebut dioksidasi. Jadi sampel yang pertama sampai sampel keempat itu hasilnya positif mengandung asam amino. Kita akan memasuki uji yang kedua yaitu uji Biuret. Hal pertama yang harus kita lakukan yaitu masukkan 1 ml larutan sampel. Sampel yang digunakan yaitu larutan albumin 2%, larutan pepton 2%, larutan kasein 2%, larutan gelatin 2%, dan aqueous yang berfungsi sebagai pembanding. Selanjutnya, tambahkan 1 ml larutan NaOH 10%. Kocok hingga homogen. Dan selanjutnya tambahkan 1 tetes larutan CuSO4. Campur dengan baik hingga homogen. Bila belum terbentuk warna lembayung atau ungu, tambahkan lagi 1 tetes CuSO4 hingga maksimum mencapai 10 tetes. Bagaimana ini bekerja? Oke, selanjutnya hasil dari uji Biuret yaitu larutan albumin, pepton, gelatin hasilnya yaitu positif mengandung asam amino, sedangkan larutan kasein dan aqueous negatif mengandung asam amino. Cara bekerja yaitu adanya ikatan peptida mengindukasikan adanya protein. Ikatan peptida tersebut yang akan bereaksi dengan reagen Biuret menghasilkan perubahan warna. Reaksi positif uji Biuret ditunjukkan dengan munculnya warna ungu atau merah muda akibat adanya persenyawaan antara Cu++ dari reagen Biuret dengan NH dari ikatan peptida dan O dari air. Uji Biuret akan menunjukkan hasil negatif pada asam amino bebas yang tidak memiliki ikatan peptida. Selanjutnya kita akan memasuki uji ketiga yaitu uji Santo protein. Hal yang pertama yang kita lakukan yaitu masukkan ke dalam tabung reaksi 1 ml larutan sampel. Sampel yang digunakan yaitu larutan albumin 2%, larutan pepton 2%, larutan kasein 2%, dan larutan gelatin 2%. Selanjutnya tambahkan 0,5 ml larutan HNO3 pekat. Kemudian panaskan hati-hati ke dalam penangas air. Endapan akan larut kembali dan larutan berubah menjadi kuning. Dinginkan
Di bawah air mengalir dan tambahkan tetes demi tetes NaOH pekat. Perhatikanlah perubahan warna yang terjadi. Ini bagaimana dia bekerja ya? Baik, uji sampel protein digunakan untuk menunjukkan adanya asam amino tirosin, fenilalanin, dan triptofan dalam protein. Inti benzen yang terdapat di dalam molekul tirosin, fenilalanin, dan triptofan akan ternitrasi dengan penambahan HNO3. Senyawa nitro yang terbentuk berwarna kuning dan dalam lingkungan alkalis akan terionisasi dengan bebas dan warnanya menjadi lebih tua atau berubah menjadi jingga. Wah, ternyata semua hasilnya positif loh. Selanjutnya yaitu uji Milon. Hal pertama yang harus kita lakukan yaitu masukkan 2 ml larutan sampel. Larutan sampelnya yaitu larutan albumin 2%, larutan pepton 2%, larutan kasein 2%, larutan gelatin 2%, dan larutan fenol 2%. Selanjutnya tambahkan 2-3 tetes bereaksi Milon. Campur dengan baik hingga homogen ya. Kemudian panaskan dalam penangas air selama 5 menit. Perhatikan adanya warna merah yang terbentuk. Jadi hasil yang positif hanya hasil uji pada larutan albumin loh guys. Bagaimana ini bisa terjadi ya? Baik, uji Milon bekerja terhadap derivat-derivat monofenol seperti tirosin. Bereaksi yang digunakan merupakan larutan merkuri Hg dan asam nitra HNO3. Merkuri dalam reaksi Milon akan bereaksi dengan gugus hidroksifenil dan tirosin sehingga membentuk warna merah. Jadi seperti itulah cara kerjanya. Yang selanjutnya dan yang terakhir yaitu uji denaturasi protein. Uji denaturasi protein terbagi menjadi 3, yaitu uji denaturasi oleh pemanasan, uji denaturasi oleh asam kuat, uji denaturasi oleh. Baik, yang pertama kita akan masuki cara kerja denaturasi protein oleh pemanasan. Hal pertama yang harus kita lakukan yaitu masukkan ke dalam tabung reaksi 2 ml larutan sampel, dan sampel yang digunakan hanya larutan albumin 2% saja ya. Kemudian panaskan dalam air mendidih dalam penangas air selama 10-15 menit. Selanjutnya perhatikanlah apakah ada endapan atau kekeruhan yang terjadi ya. Baik, kita lanjutkan ke cara kerja denaturasi protein oleh asam kuat. Hal pertama yang harus kita lakukan yaitu masukkan ke dalam tabung reaksi 2 ml larutan sampel. Selanjutnya, tambahkan 0,5 ml H2SO pekat melalui dinding tabung. Lakukan ini di dalam lemari asam ya. Kemudian perhatikan apakah ada endapan atau keruhan yang terjadi. Yang terakhir yaitu cara kerja denaturasi protein oleh logam berat. Hal pertama yang harus kita lakukan yaitu masukkan ke dalam tabung reaksi 2 ml larutan sampel. Selanjutnya tambahkan setetes demi setetes larutan reagen. Larutan reagen yang digunakan yaitu AgNO3 2%, HgCl2 2%, PP asetat 2%, dan CuSO4 2%. Selanjutnya perhatikanlah apakah ada endapan atau keruhan yang terjadi. Oke, selanjutnya kita akan membahas hasil uji denaturasi protein yang telah kita bahas tadi. Yang pertama, hasil larutan yang berubah menjadi keruh. Pertama, pada saat pemanasan selama 10 menit. Yang kedua, pada saat penambahan 2 tetes HgCl2, 2 tetes PP asetat, dan 2 tetes CuSO4. Yang kedua, ada hasil yang terbentuknya endapan yang terjadi pada situasi pertama pada saat penambahan 0,5 ml H2SO4 pekat, dan yang kedua pada saat penambahan 3 tetes AgNO3.
Prinsip dasarnya yaitu, secara alamiah dalam kondisi suhu dan pH tertentu, protein dapat mudah larut dan berinteraksi dengan air. Bila salah satu kondisi berubah, struktur tersier dari protein juga berubah dan molekul protein tidak dapat lagi berinteraksi dengan air. Akibatnya, daya larut protein menjadi hilang dan berkoagulasi atau terdenaturasi. Pembahasan tentang asam amino dan protein. Terima kasih.